Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Pak Sofyan Marwansah, SM, selaku dosen riset operasional kami, dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang metode Simplex dan tentang jawaban dari contoh soal yang diberikan oleh Pak dosen. Di sini kelompok 2 terdiri dari anggota yaitu Anissa Salsabila, Siti Nurhaliza, Dawa Firman Hidayat, Rizky Putra Habar, Eka Nindi Astri, dan yang terakhir ada Hani Hanifah. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Di sini kami mempresentasikan 4 pokok pembahasan yaitu definisi dan sebagainya, ketentuan metode, contoh kasus, dan penyelesaian. Definisi dari metode Simplex yaitu metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Selanjutnya ada sejarah metode Simplex yaitu metode penyelesaian program linear dengan metode Simplex pertama kali dikemukakan oleh Georg Danzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal. Dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, berbagai alat dan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear, bahkan sampai pada masalah riset operasional hingga tahun 1950-an seperti program dinamika, teori, antrian, dan persediaan. Istilah metode Simplex. 1. Iterasi. Tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. 2. Variabel non-basis. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. 3. Variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. 4. Solusi atau nilai kanan. Nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. 5. Variabel slack. Variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kurang lebih menjadi sama dengan. Selanjutnya yang keenam ada variabel surplus. Variabel yang dikurangkan dari model matematika dengan mengkonversikan pertidaksamaan lebih besar sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Yang ketujuh ada variabel buatan. Variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih besar atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan ada kolom pivot atau kolom kerja, kolom yang memuat variabel masuk. Yang kesembilan ada baris pivot atau baris kerja, salah satu baris dari antara variabel baris yang membuat variabel keluar. Selanjutnya ada elemen pivot atau elemen kerja, elemen yang terletak pada potongan, kolom, dan baris pivot. Yang kedua ada variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Yang ketiga ada variabel keluar, variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode Simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, 1. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga dengan variabel dasar dan strategi. Yang keempat ada fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengkalikan dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambahkan artifisial variabel m. Yang kelima, ada fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artifisial variabel m.
Contoh kasus, PT SMW akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kilo untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kilo, dan benang wol 1 kilo untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kilo, benang wol kurang dari 120 kilo, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT SMW untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2? Penyelesaian definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah sutra dan wol yang dihasilkan. X1 sama dengan jumlah sutra yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 sama dengan jumlah wol yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X3 sama dengan masa kerja. Fungsi tujuan dalam kurung nilai Z. Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2. Perumusan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Perumusan fungsi kendala. Sutra sama dengan 3x1 ditambah 4x2 kurang dari 120. Wol sama dengan x2 kurang dari 20. Masa kerja sama dengan 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 40. Kendala non-negatif. x1, x2 lebih 0. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar bentuk dan standar simplex. Fungsi tujuan Z dikurang 30x1 dikurang 40x2 sama dengan 0. 3x1 ditambah 4x2 tambah S1 sama dengan 120. X2 ditambah S2 sama dengan 20. 2x1 ditambah 2x2 ditambah S3 sama dengan 40. Membuat tabel simplex awal. 1. Menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. 2. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil, negatif. 3. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan indeksnya sama dengan nilai kanan dibagi kolom kunci. 4. Menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Tabel 1. Untuk mencari kolom kunci, yaitu nilai negatif yang berada di kolom Z, yaitu di baris X2, min 40. Untuk mencari baris kunci, terdapat di kolom S3. Alasannya harus di kolom S3 karena nilai pada kolom tersebut sudah maksimal. Untuk mencari elemen sel, yaitu pertengahan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 2. Selanjutnya melakukan iterasi. Tahapan-tahapan melakukan iterasi yaitu menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru. Baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Selanjutnya, kunci baru sama dengan 2, 2, 0, 0, 1, 40 merupakan angka-angka dari baris kunci lama sebelumnya. Dan 2 merupakan elemen sel atau elemen pivot. Angka tersebut dibagi dengan elemen sel atau elemen pivot, yaitu menghasilkan angka-angka atau kunci baru yaitu 1, 1, 0, 0, setengah, 20. Jika dimasukkan ke dalam tabel, maka menjadi seperti ini, yaitu 1, 1, 0, 0, setengah, 20. Di basic ada X2 karena X2 merupakan variabel masuk. Kenapa bukan S3? Karena S3 merupakan variabel keluar di tabel sebelumnya. Dan kita tidak lagi menggunakan S3, melainkan X2, karena X2 didapat atau diperoleh dari elemen pivot tersebut. Selanjutnya membuat variabel baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z lama min 30, min 40, 0, 0, 0, 0 dikurang min 40
dikali 1100 setengah 20. Jadi Z-nya min 30 dikurang min 40 dikali 1 hasilnya 10. Min 40 dikurang min 40 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikurang min 40 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min 40 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min 40 dikali setengah hasilnya 20. 0 dikurang min 40 dikali 20 hasilnya 800. Membuat variabel baru. Baris S1 baru sama dengan baris S1 lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru. Baris S1 lama yaitu 3, 4, 1, 0, 0, 1, 20 dikurang oleh angka kolom kunci baris yang sesuai yaitu 4, lalu dikali dengan baris kunci baru yaitu 1, 1, 0, 0 setengah 20. Lalu prosesnya membuat variabel baru, baris S2 baru sama dengan baris S1 lama dikurang, buka kurung, angka kolom kunci baris yang sesuai lalu dikalikan dengan baris baru, yaitu sebagai berikut: 0, 1, 0, 1, 0, 20, lalu dikurang dengan 1, lalu dikalikan dengan 1, 1, 0, 0, 1 per 2, 20. Lalu hasilnya ada min 1, 0, 0, 1, min 1 per 2, 0. Lalu yang terakhir ada hasil. Karena nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti terasi selesai. Solusi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk Z maksa yaitu 800, untuk S1-nya yaitu 40, untuk S2-nya yaitu 0, lalu yang terakhir ada X2 yaitu 20. Sekian presentasi yang kami lakukan tentang metode simplex dan menjawab contoh soal yang diberikan oleh Pak dosen. Kami dari kelompok 2, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.